Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yunus Stefani Tarigan dengan NIM 114220052 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022 asal Medan, Sumatera Utara. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai acara ke-8 mengenai layout QGIS. Jadi langkah pertama yang akan dilakukan adalah membuka aplikasi QGIS terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuka acara 7 yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik yang bagian project, baru pilih yang bagian layout manager, baru teman-teman yang bagian create, lalu kita ketik buat layout acara 8. Nih, kita klik OK. Nah, ini udah muncul, nanti bakal muncul yang baru. Nah, jadi bakal muncul tampilan sepertinya, teman-teman. Baru kita akan ubah kertasnya menjadi ukuran A3, di mana kita klik kanan, baru pilih yang Page Properties, baru yang ini kita pilih yang ukuran A3. Nah, kemudian teman-teman bakal mengatur layoutnya, bisa klik layout, klik whites, baru ini atur garis bantu yang akan membantu kita dalam melakukan layout. Jadi caranya teman-teman bisa klik plus di sini. Habis itu teman-teman bisa atur angkanya sesuai yang teman-teman mau. Habis itu bisa ditambahin lagi, baru yang untuk vertikal juga seperti itu bisa kita tambahkan. Terus yang ini saya membuat 20. Oke, atur semuanya sesuai dengan layout, sesuai dengan garis bantu yang akan membantu teman-teman. Nah, jadi garis bantunya udah selesai, kita bisa ke bagian yang ini. Terus kita klik pilih yang add rectangle, kita akan membuat kotakan. Selanjutnya kita buat lagi buat yang bagian keterangan. Selanjutnya teman-teman bisa atur ketebalan kotakannya. Saya membuat 0,5. Habis itu yang ini juga sama. Langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan petanya, di mana teman-teman bisa klik yang bagian ini. Baru kita samakan seperti membuat rectangle tadi. Nah, jadi di sini petanya keluar, terus kita atur skalanya. Terus teman-teman bisa klik yang bagian ini buat menggeser petanya. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke bagian ini atur sesuai dengan koordinat kita. Nah, atur sesuai dengan koordinat teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman kita ke bagian grids. Ini kita kurang bawah. Kita ke bagian grids. Habis itu kita klik tanda plus. Baru klik gridsnya, baru modify grids. Habis itu teman-teman bisa pilih yang solidnya bagian cross. Habis itu charge-nya kita change sesuaikan dengan koordinat. Habis itu yang intervalnya itu kita ubah. Setelah itu yang bagian line style-nya kita ubah warnanya jadi warna merah. Lalu selanjutnya kita ke bawah lagi, kita kembali, baru kita pilih yang bagian draw koordinatnya kita tulis. Setelah itu yang bagian left-nya ini kita ubah jadi vertical ascending, yang right-nya juga kita beri vertical ascending. Setelah itu teman-teman kita akan atur fontnya, kita buat Times New Roman. Ini kita bold, ukurannya kita buat 10 aja, baru kita klik OK. Setelah itu kita ke bagian ini koordinat plus-nya kita bikin jadi 0. Langkah berikutnya kita bakal atur keterangan yang di sini. Jadi teman-teman bisa pilih yang bagian add new pictures in the layout. Baru kita bakal masukin logo UPN-nya dulu. Pada ini kita pilih yang bagian image resource, kita cari. Itu kita open. Baru kita sesuaikan ukurannya dengan serapi mungkin. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik yang bagian add a new label to the layout. Habis itu kita bakal buat di sini, kita ketik. Nah, kalau udah kita atur fontnya, seperti biasa Times New Roman. Kita bold, size-nya kita buat 12. Habis itu teman-teman, kita klik OK. Baru kita ke bagian horizontal line kita buat center, vertical line kita buat middle. Setelah itu kita atur supaya rapi.
Nah, setelah itu teman-teman bisa tarik garis bantu dari atas. Kita bakal bikin garis pembatas dengan cara teman-teman bisa klik yang bagian ini add new item, baru pilih yang add polyline. Habis itu tinggal tarik garisnya sesuai dengan garis bantu kita. Habis itu teman-teman bisa atur ketebalannya berapa. Nah, berikutnya kita akan membuat judul peta, di mana teman-teman bisa klik lagi yang bagian add item nih. Habis itu bisa teman-teman edit, coba namanya peta penggunaan lahan. Setelah itu, jangan lupa fontnya diatur, kita buat Times New Roman. Baru kita buat full, ini size-nya kita buat 14. Habis itu kita klik OK. Terus jangan lupa kita bikin rata tengah, ini center. Terus yang satu lagi kita buat middle. Yang itu teman-teman bisa atur, biar rapi. Habis itu ini kita copy aja. Habis itu teman-teman bisa buat ganti namanya. Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Habis itu teman-teman bisa atur lagi fontnya. Yang ini kita buat 12 aja, tapi kita buat regular nggak perlu, baru kita oke. Habis itu kita atur sampai rapi. Nah, kalau udah, teman-teman bisa tarik lagi garis bantu dari atas. Baru kita buat garis pembatasnya. Terus teman-teman bisa atur ketebalan garis sesuai yang teman-teman mau. Oke, ini adalah kita udah bikin judul petanya. Selanjutnya kita akan membuat arah mata angin, di mana teman-teman bisa klik yang bagian ini add a new node around the layout. Habis itu teman-teman bisa buat, nah tinggal disesuaikan aja mau buat di mana. Setelah itu teman-teman bisa pilih yang bagian teks supaya kita bisa buat huruf U-nya. Terus jangan lupa diatur, kita buat Times New Roman, kita buat ukurannya kita atur juga. Terus kita klik OK. Baru kita letakkan di bagian atas arah mata anginnya. Nah, setelah itu kita bakal buat lagi tulisan skala. Jadi teman-teman bisa klik lagi yang bagian add new labels, baru kita tulis skalanya. Skala 1 banding 1500. Habis itu jangan lupa fontnya diatur, kita buat Times New Roman lagi. Baru kita buat yang regular, ukuran itu 12. Habis itu kita klik OK. Baru kita letakkan di bagian bawah. Setelah itu teman-teman kita bakal buat skala batang. Teman-teman bisa klik yang bagian new scalable layout. Nah, habis itu teman-teman kita bakal pilih player ini. Teman-teman bisa masukin nilai 100.000 dibagi nilai skala teman-teman. Jadi saya masukin 0,86956 56 521 73 913. Nah, setelah itu yang ini kita bikin jadi 2 unit saja. Ini kita buat jadi 5. Kita sesuaikan. Terus jangan lupa kita atur fontnya. Jadi ini udah selesai teman-teman. Selanjutnya kita bakal tarik garis bantu lagi. Kita atur. Selanjutnya kita bakal buat garis pembatas lagi. Nah, setelah itu kita bakal buat si pembuat nama si pembuat peta. Jadi kita copy aja yang bagian ini. Selanjutnya kita bakal buat namanya itu disusun oleh. Habis itu kita kecilin aja. Kita letakin di tengah. Habis itu kita copy lagi. Terus yang ini kita buat nama kita. Kita atur sampai rapi. Ini kita regular aja, ukurannya 12. Kita klik OK. Terus teman-teman sesuaikan. Dan jangan lupa buat garis batasnya lagi. Nah, kalau berikutnya kita bakal buat keterangan peta, di mana teman-teman bisa klik yang bagian ini. Habis itu teman-teman bisa masukin keterangan petanya. Habis itu yang di bagian title, teman-teman bisa buat namanya keterangan. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang ini auto update-nya di uncheck. Terus teman-teman bisa hapus yang bagian yang nggak perlu. Jadi bisa klik, habis itu teman-teman pilih yang bagian ini, minus.
Nah, terus teman-teman yang bagian titik, kita klik kanan, terus kita klik hidden. Sungai juga kita hidden. Terus jalan juga kita hidden. Box administrasi juga kita hidden. Yang ini kita hapus aja. Baru yang acara 7 juga kita hidden. Nah, habis itu teman-teman kita pilih mana yang nggak perlu, teman-teman bisa hapus aja, terus teman-teman rapiin. Jika sudah teman-teman, kita ke bagian teman-teman bisa edit tulisannya dengan klik 2 kali gereja, baru teman bisa edit ya tulisannya sesuai yang teman-teman mau. Habis itu kita bakal atur fontnya. Fontnya itu kita buat Times New Roman. Ukuran itu double, ukuran 12, baru kita klik OK. Habis itu yang regular, bikin item font. Terus ini kita buat juga Times New Roman. Regular, 12. Nah, kalau udah, kita ke bagian tulis. Terus yang ikonnya kita buat 2. Itu kita ke bagian spacing. Terus teman-teman bisa yang background space-nya atur sesuai yang teman-teman mau. Nah, setelah itu kita geser yang bagian uh, jalan itu di atas dulu. Nah, habis itu kita bakal kita bakal buat kontur secara manual, di mana teman-teman bisa klik yang bagian uh, add node item, baru pilih yang bagian polygon, baru kita bakal buat kontur secara manual. Habis itu teman-teman kita atur warnanya. Fans. Habis itu ini kita copy, baru kita V, tapi yang ini kita kecilin. Terus ketebalannya juga kita atur. Habis itu kita taruh di tengah. Habis itu bisa pilih yang bagian rectangle. Baru kita buat kotakan kecil. Sini. Habis itu kita bakal sampelnya kita ubah jadi warna putih. Habis itu teman-teman bisa klik yang bagian teks. Kita bakal buat, ini kita buat 20. Habis itu kita sesuaikan fontnya. Kita buat seperti biasa Times New Roman. Kita bold, tapi ukurannya kita kecilin. Kita klik OK. Habis itu kita letakkan di bagian kotakan yang udah kita atur tadi. Nanti teman-teman bisa rapiin ya. Teman-teman bisa rapiin. Habis itu nanti kita bakal rapikan, baru kita buat lagi keterangan di mana kita buat nama konturnya, kita buat nama ini kontur. Jangan lupa fontnya diatur. Kita buat Times New Roman. Habis itu kita buat yang regular, kita buat size itu 12, baru kita klik OK, baru teman-teman samain. Habis itu teman-teman rapikan. Oke, nanti ini bakal kita rapikan. Terus langkah berikutnya jangan lupa kita atur dengan rapi ya teman-teman. Ini kita rapikan dan jangan lupa bikin garis pembatas. Langkah berikutnya kita bakal buat sumber peta di mana teman-teman bisa pilih yang bagian ini teks. Kita bakal tulis namanya keterangan. Nah, kita buat namanya sumber. Baru titik 2. Jangan lupa fontnya diatur seperti biasa, Times New Roman. Kita buat ukurannya 13. Baru kita klik OK. Baru sesuaikan tempatnya. Nah, selanjutnya kita copy aja. Terus kita buat sumbernya itu dari mana. Jadi sumbernya itu saya buat dari semuanya jangan lupa diatur. Terus kita rapikan. Nah, setelah itu kita bakal buat garis pembatas lagi. Nah, baru kita bakal buat garis pembatas. Dan jangan lupa ketebalannya diatur ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita bakal buat sistem koordinat petanya, di mana kita bakal buat ini kita copy aja. Habis itu kita atur di mana tempatnya sesuai. Habis itu kita ganti namanya ini
sistem sistem koordinat data, baru jangan lupa di keduanya kita lebar, kita atur tempatnya. Setelah itu teman-teman kita bikin sistem koordinatnya, kita buat keterangannya. Dari sini kita buat untuk proyeksi. Habis itu ada sistem grid. Itu seterusnya sampai sistem koordinatnya selesai. Nah, jadi sistem koordinat udah kita buat, selanjutnya kita bakal buat insert. Ini kita copy aja, baru kita ganti ke tulisannya jadi insert. Kemudian kita bakal buat rectangle buat insert kita. Nah, setelah itu bisa diatur ketebalannya mau berapa. Nah, habis itu kita ke bagian ini, pilih yang bagian map. Satu bagian map 1. Nah, jadi kita ke map yang 1, habis itu kita pilih yang bagian item properties, baru pilih yang bagian log layer, kita cek sama ini. Nah, setelah itu kita bakal kembali ke layar awal tadi. Nah, ini adalah data yang sebelumnya, baru kita pilih yang bagian ini. Habis itu data source manager kita pilih, habis itu kita cari sampai kabupaten. Kita pilih yang bagian Indonesia kabupaten, habis itu kita klik OK. Baru kita add, itu kita close. Jadi nanti tampilannya bakal kayak gini setelah kita masukkan yang kabupaten SAP-nya. Habis itu teman-teman bisa uncheck yang bagian titik, jalan, sungai, semua itu di uncheck. Nah, ini ya teman-teman. Langkah berikutnya kita bakal buat laut, dimana bisa klik layer, baru create layer, baru shortcut layer. Ini jangan lupa teman-teman buat dimana teman-teman mau save. Kita buat di sini aja, kita buat namanya itu laut. Habis itu kita klik save. Baru yang ini kita ubah jadi polygon, baru ini disesuaikan sama koordinat kita. Baru ini kita buat namanya keterangan. Baru yang jangan lupa add field list, habis itu teman-teman bisa klik OK. Nah, langkah berikutnya kita bakal edit samudranya, di mana teman bisa klik yang bagian ini, toggle, terus add polygon, terus teman-teman bisa digitasi sesuai wilayah yang mau teman-teman buat untuk daerah teman-teman. Kalau udah teman bisa klik 1, baru kita buat keterangannya itu Samudera India. Baru kita klik OK aja. Jadi udah kita buat teman-teman untuk Samudera India-nya. Setelah itu jangan lupa bisa, habis itu stop, baru yang lautnya jangan lupa kita buat di bagian Indonesia. Habis itu kita klik kanan pada kabupaten, baru kita pilih bagian properties, baru kita pilih simbologi, baru yang ini kita pilih yang kategoris. Terus yang bagian kolom ini kita pilih yang bagian kabupaten, habis itu kita pilih classify. Lalu kita kontrol A semuanya. Baru kita klik kanan, baru kita change color. Terus teman-teman bisa pilih yang warna putih, terus itu pilih OK, baru cari daerah teman-teman. Di bagian mana daerah teman-teman berada. Nah, di situ kita udah dapat kota daerah kita, itu Kabupaten Deli Serdang, dan kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali aja, biar kita pilih simple fill. Fill colornya kita sesuaikan sama warna yang kita mau. Habis itu teman-teman bisa klik OK. Habis itu kita pilih apply, baru kita klik OK. Nah, ini udah ketemu ya warna ini khusus Kabupaten Deli Serdang, daerah ini kabupaten, baru kita klik properties. Selanjutnya pilih yang bagian labels. Baru ini kita pilih yang bagian single labels. Baru yang labelnya kita buat keterangan kabupaten. Habis itu kita ke teks. Baru ini kita sesuaikan, kita buat dengan fontnya itu Times New Roman. Terus ukurannya itu kita kecil misalkan 8 aja. Habis itu kita klik play, baru kita klik OK. Nah, jadi tulisannya itu udah ada teman-teman, tulisan daerah itu. Nah, langkah berikutnya kita bakal ke bagian lautnya, di mana teman-teman bisa klik kanan pada laut, bagian properties, baru yang pilih simbologi. Ini kita atur warnanya jadi warna biru. Nah, di situ teman-teman bisa pilih OK, ini bisa kita atur ya teman-teman warna birunya. Nah,
Habis itu kita klik play, berubah, terus kita ke labels, baru ini kita pilih single labels, baru yang ini kita pilih bagian keterangan. Untuk teksnya jangan lupa kita atur Times New Roman, ukurannya kita buat jadi meja, kita play, tapi oke. Nah, ini adalah ya teman-teman tulisan sama kaliannya. Nah, untuk lautnya tadi jangan lupa kita buffers ya teman-teman ya di bagian ini. Checklist saja baru kita klik play, baru kita klik oke. Nah, kita sesuaikan sama daerah penelitian kita yang kelihatan sama rinciannya. Selanjutnya kita bakal masuk ke layout yang tadi. Nah, ini udah kembali layout yang awal tadi, baru teman-teman bisa pilih yang bagian add new map layout. Habis itu kita masukkan ke rectangle map kita tadi yang udah kita buat. Habis itu atur skalanya teman-teman mau berapa. Nah, kalau udah teman-teman bisa geser sesuai teman-teman mau gimana. Bisa diperbesar lagi, teman-teman atur. Nah, rapi kali ini, selanjutnya kita ke bagian ini atur sesuai dengan koordinat teman-teman. Habis itu kita jadi yang bagian grid type-nya kita buat cross, baru yang ini kita sesuaikan sama daerah kita di bagian mana. Terus kita klik OK, baru kita intervalnya kita atur. Habis itu kita atur lifestyle-nya warna merah. Habis itu kita ke bagian draw coordinates, baru yang bagian horizonnya kita ubah ke vertical ascending, bagian radius juga yang horizonnya kita ubah ke vertical ascending. Habis itu kita bakal ke bagian font, kita atur fontnya, kita buat Times New Roman. Habis itu kita bold, kita atur size-nya, kita klik OK. Ini bisa teman-teman atur ya. Baru yang coordinate precision ini kita buat 0. Depan itu bisa kita perbesar lagi kalau mau. Nah, seperti ini. Kalau dimatiin, udah selesai buat acara ke-8 ini, terus teman-teman bisa klik yang bagian layout. Baru teman-teman bisa pilih save project, baru teman-teman bisa ekspor ke PDF. Dan sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.